Selamat malam semuanya. Ya, Selamat selamat malam malam semuanya. semuanya. Terima kasih buat teman-teman Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana yang sudah bergabung dalam Koteka Talk yang ke-13. Jadi kita sudah maraton nih setiap Sabtu kita mengadakan Koteka Talk dan malam hari ini tuh luar biasa karena kita kedatangan dua narasumber, dua tamu yang saya pikir nih semua teman-teman komunitas Koteka sudah tahu dan bagi yang belum tahu saya akan membacakan CV mereka. Yang pertama saya akan membacakan CV tamu kita yang pertama adalah Mas Andra Febriarto. Mas Andra Febriarto lahir pada tahun 1986. Beliau adalah seorang sutradara, videografer, dan penulis yang berdomisili di Jakarta, Indonesia. Andra dikenal dari karya-karyanya seperti Pohon Penghujan yang dinominasikan sebagai salah satu film pendek terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2013 dan serial wisata Jalan-Jalan Men, pasti semua udah pada tahu nih, dan Jurnal Indonesia Kaya. Andra bersemangat dalam merayakan warisan budaya Nusantara yang dapat ditayangkan untuk penonton global. Karya-karya Andra sering mengangkat kisah-kisah yang tergugah dari cerita rakyat dan kebudayaan Indonesia yang dikemas dengan gaya penceritaan yang mudah dinikmati secara universal. Berdasarkan dari pengalaman-pengalamannya sebagai pembuat video travel dan film pendek, Andra memiliki cita-cita untuk membuat film-film dan novel fantasi Nusantara. Karya-karya pribadi Andra diproduksi oleh studio pribadinya yang bersama studio Amarana dan pekerjaan komersilnya diproduksi oleh berbagai brand ternama seperti Kaskus, Kompas.com, dan MBDC Media. Mari kita sambut ya Mas Andra. Selamat malam Mas, makasih banget loh udah datang dan mau berbagi sharing informasi ke teman-teman Koteka Komunitas Traveler Kompasiana. Tapi di sini juga nanti biasanya ada banyak teman-teman baru dari luar yang kita undang juga untuk acara kita pada malam hari ini. Pembicara kedua, sebenarnya Mbak Grace itu adalah, mungkin banyak yang nggak tahu juga nih, Mbak Grace itu adalah ya istri Mas Andra. Saya akan membacakan CV Mbak Grace. Kebetulan CV Mbak Grace Susetyo ini dalam bahasa Inggris, saya membacakan dalam bahasa Inggris ya. Mbak Grace Susetyo adalah natively bilingual storyteller with versatile skills and experiences in ethical travel writing, print and online journalism, broadcast news, documentary filmmaking, and public relations. While travel in Indonesia and internationally with a decades experience telling stories about Indonesian cultures, ecologies, ethical travel, innovation, and transformation of communities. Selamat malam Mbak Grace. Makasih banget ya sekali lagi buat Mas Andra dan Mbak Grace udah datang di acara Koteka pada malam hari ini. Baik, sebelum kita diskusi dengan mereka berdua, kayaknya Mas Andra nih mau putar nih video tentang apa sih yang sudah dilakukannya. Silakan Mas Andra. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman dari Koteka. Ini sebuah kehormatan buat saya dan Grace. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Ya, sekarang kami mau memperlihatkan sebuah video tentang pekerjaan dan tempat-tempat yang pernah kita kunjungin sebelumnya di Nusantara.
Saudara, hari ini gue diajak tim Metro TV untuk melihat batik kain besure yang khas dari Bengkulu. Besurek itu asal katanya dari kata bahasa Bengkulu ya, namanya itu besurek itu bersurat. Asal muasal dari kain besurek tersebut sebetulnya itu kan dari motif kaligrafi yang dulu itu salah satu motif ya, sebetulnya banyak motifnya itu yang dulu dibawa sama saudagar Islam dari Pulau Jawa, sekalian Syiah Islam. Mereka bawa dagangan berupa batik. Nah, Saudara, jadi kain besurek itu bisa dijadikan beberapa motif batik seperti rembulan, lalu paku, burung kuau gadi. Nah itu semua diidentikan ke kaligrafi semua. Nah, kalau di Bengkulu, Akhir-akhir ini yang justru dijadikan ikon cuman bunga rafflesia sama kaligrafi. Oh, itu yang jadi ikonnya khas Bengkulu ya? Iya betul, yang membedakan dengan provinsi lain. Jadi bukan batik besure, tapi batik kain besure, Betul, gitu ya? betul. Jadi kain yang bersurat, saudara. Iya, betul. Nah. Jalan, man. It's time to see forest man. Man forest, man of forest. Orang hutan jadi kita sekarang ceritanya mau lihat orang hutan di feeding alias dikasih belajar untuk gimana cara video jalan-jalan nih enggak kak? Selamat datang di Camp Pondok Tangguy. Di Camp Pondok Tangguy dari sini kita akan jalan ke feeding sekitar 900 meter sih jaraknya. Tips kalau di hutan, you gotta respect nature, yo. And suara lo kayak harus di tone down aja gitu, harus tidak seperti gua. Dan tips lain masuk hutan, lo harus ngisi buku tamu dulu, men. Dan buset, yang datang dari mana-mana, bro. Dari Jerman, dari Swiss, California, Barcelona, Mars, wow. Men, gue senang banget di sini, men. Ini seperti hutan yang lo hanya bisa lihat di Jurassic Park. Tanahnya aja kayak trampolin. Wah, kok bisa? Terus lo bisa lihat tumbuhan-tumbuhan karnivora, men, yang makan serangga. Terus serangga ini juga super gede, men. Itu semut paling gede yang pernah gue lihat dalam hidup gue. Ini laba-laba super panjang. Oke. Wow. Ya, itu video dari kami. Mas Andra, videonya luar biasa. Kalau lihat video tadi itu, saya pikir hampir semua di sini membayangkan ya bahwa begitu luasnya Indonesia. Saya tuh nggak kebayang ya tadi ada beberapa skin yang saya tuh, ini di mana sih? Gitu loh, Mas. Itu pertanyaan saya. Ternyata Indonesia begitu luas dan begitu indah. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan berbicara, berdiskusi dengan Mas Andra dan Mbak Grace, bagaimana mereka berdua itu sangat cinta Indonesia, sangat apa ya, kalau istilahnya tadi, kalau saya baca CV-nya tadi, mereka tuh ingin mengenalkan Indonesia dengan narasi yang sangat bagus untuk, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk masyarakat di mancanegara. Baik, Mas Andra dan Mbak Grace, saya mau bertanya nih, Mbak. Gimana sih, Mbak, waktu memproduksi Jurnal Indonesia Kaya dan Jalan-Jalan Men? Bisa diceritakan, Mas Andra dan Mbak Grace? Saya nggak ikut yang keduanya itu, Mas Andra aja. Oke, jadi saya dari tahun 2012 sampai 2015 itu terlibat di
pembuatan Jalan-Jalan Men sama Jurnal Indonesia Kaya. Baru setelah saya menikah dengan Mbak Grace ini, kami tahun lalu sempat keliling NTT untuk liputan ini ya. Our Better World, The Better Traveler. Jadi Our Better World itu dia media, kalau dia bilang sih digital storytelling initiative dari Singapura, yang tujuannya adalah menceritakan upaya-upaya kebaikan di seluruh Asia gitu. Ya, jadi kalau The Better Traveler tadi itu memperlihatkan cerita-cerita kemanusiaan yang positif, sementara waktu saya mengerjakan Jurnal Indonesia Kaya, itu lebih banyak mengulas budaya-budaya yang ada di Nusantara, dan sementara itu sebelumnya pas saya ngerjain Jalan-Jalan Men, itu lebih mengulas serunya jalan-jalan. Oke, gitu. Baik ya. Nah, Mas, ketika Mas Andra dan Mbak Grace membuat sebuah, kalau saya ini kayak jurnal ya, cerita, ingin menarasikan semua. Apa sih Mas tantangan saat ini Mas sebagai ya penulis, kemudian traveler, itu apa tantangan paling besar Mas dalam membuat karya-karya yang menurut saya itu luar biasa? Di luar COVID ya. Ya. Gitu. Mungkin karena sekarang itu sudah banyak sekali yang senang bercerita tentang Indonesia dan senang ngambil gambar, foto-foto tentang Indonesia. Sulitnya adalah bagaimana kita mencari sesuatu yang jujur dalam diri kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma kita ngambil gambar atau ngasih lihat sesuatu yang bagus-bagus aja gitu. Jadi memang buat kami berdua kebetulan senang banget lebih suka ketemu orang dibanding kayak jalan-jalan untuk nyari spot yang bagus. Meskipun itu kami suka juga gitu, tapi kalau ketemu orang itu rasanya bisa mengenal daerah situ, terus mengenal budayanya lebih mendalam gitu. Cuman ya itu tadi tantangannya untuk mengenal orang-orang saudara-saudara kita di Seantero Nusantara ini, itu ada ada cara-cara tersendirinya yang nggak bisa segampang kita kayak booking hotel terus kayak nginep terus kayak jalan-jalan biasa gitu. Baik ya. Sekarang kan Mas lagi zaman COVID nih, masih work from home Mas? Saya yang lebih banyak di rumah. Kalau kamu udah masuk kantor kan? Iya, kebetulan saya sekarang kerja di studio animasi. Jadi dan karena studionya itu bisa kerja berjauh-jauhan gitu, kami tetap diminta untuk bisa masuk kantor. Baik ya. Jadi masih ada yang Mbak Grace masih work from home, tapi Mas Andra udah kantor. Mbak Grace dan Mas Andra, saya melihat tuh, saya nggak tahu, saya baca akhirnya tuh saya kemarin tuh akhirnya Google, akhirnya baca banyak tentang Mas Andra dan Mbak Grace. Mbak Grace ini dan Mas Andra banyak mengangkat tema-tema tentunya di Indonesia Timur ya, dalam artian Nusa Tenggara Timur tadi. Nah, mengapa Mbak Grace dan Mas Andra ingin mengangkat tema-tema dari Indonesia Timur? Karena saya orang NTT perantauan. Ya, walaupun saya lahir besar di rantau dan baru ketemu NTT itu baru setelah dewasa, setelah punya kerjaan yang lumayan mumpuni ya, sehingga bisa beli tiket sendiri. Karena kalau mengandalkan dari inisiatif orang tua, mereka nggak mau memperkenalkan saya sedari kecil ke sana. Ya mungkin karena satu dan lain alasan yang ketika itu sulit untuk dimengerti juga. Dan juga tadi saya sempat membaca Papua, Mbak. Juga, Papua. Ya, kenapa Mbak ingin Papua, Mbak? Ya, Mbak Grace. Saya tinggal di sana dari SD sampai SMP. Jadi ya sekitar 6 tahun dapat di sana. Dan di Timika. Atau Kabupaten Mimika lah, sempat di gunungnya pernah, di dataran rendahnya juga pernah. Jadi Freeport dong Mbak di atas, di Kuala Lumpur dan Tembagapura dong. Semuanya Freeport ya. Oh, baik, dan ketika saya mendapatkan beasiswa untuk studi S2 di New Zealand, saya berkesempatan juga untuk kembali ke sana membuat satu penelitian tentang modal sosial orang Papua yang terdampak, khususnya suku Amungme ya, yang suku pegunungan itu, bagaimana kalau nanti Freeport tidak ada, untuk kedepannya visi seperti apa yang mereka miliki gitu untuk generasi mudanya. Cuma sayangnya karena dianggap sensitif secara politis, tesis saya diembargo oleh universitas. Waduh, berat banget ya, berat tesisnya Mbak. Iya, Mbak, ini ada teman-teman Mbak loh dari New Zealand, ada Mbak Endah. Wow, selamat malam, hai. Iya. Dulu tinggal serumah sama Mbak Endah.
Baik Mbak, jadi NTT, Papua, dan sebagainya itu menandakan bahwa memang Indonesia kaya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan banyak teman-teman kita yang memang belum punya kesempatan untuk pergi dan mengenal wilayah-wilayah Indonesia secara lebih jauh. Nah, kemudian ini kan Mbak dan Masnya sepasang, sering traveling bareng nggak? Atau sendiri-sendiri biasanya? Ada yang bareng, ada yang sendiri, tergantung keperluannya sih. Oke. Iya, kadang-kadang misalnya saya dapat pekerjaan liputan gitu ya, hanya saya yang jalan. Cuman biasanya di luar pekerjaan ya kita kadang-kadang suka jalan-jalan berdua gitu. Dan lucunya kalau di masa pandemi ini kan nggak bisa jalan yang jauh-jauh. Yeah. Jadi kita menjelajah, kan kita tinggal di Bintaro nih, jadi menjelajah sekitar BSD, Bintaro gitu aja. Tangerang Selatan dan Tangerang sekitarnya. Selatan. Dan indah juga ya Mas dan Mbak, ternyata banyak hal yang dipelajari tentunya ya. Iya, kalau saya sih paling senangnya itu menemukan kayak harta karun di suatu tempat yang menurut kita itu udah biasa banget gitu. Contohnya kayak di BSD sendiri ternyata ada satu perumahan yang rasanya tuh kayak Sentul gitu, tapi nggak kelihatan kalau dari jalan raya gitu. Hijau gitu dalamnya. Selama melakukan perjalanan menggali tentang Indonesia, hal apa Mas yang paling berkesan untuk Mas Anda dan Mbak Grace? Banyak ya kesan-kesannya, tapi yang paling karena saya ya tadi pengen jadi seorang pembuat film ya, dan khususnya film fantasi, saya cenderung suka ini ya, suka ngulik hal-hal yang tanda kutip mistis atau apa pengetahuan-pengetahuan lokal yang bersifat dunia alternatifnya manusia gitu. Jadi waktu itu pas ke Wakatobi, saya pernah dapat cerita-cerita setempat tentang kita tuh harus menghargai kayak gurita, terus udang-udangan di sana gitu. Nah, sementara itu saya sempat dikasih makanan banyak banget, terus saya karena saya suka cumi-cumi, saya banyak makan cumi-cumi dan gurita-guritanya gitu. Terus habis itu berapa jam kemudian saya langsung kayak sakit, terus kayak panas dingin sampai besok paginya, dan didatengin dukun setempat gitu. Terus saya kayak ditiup-tiup, dikasih air sucinya mereka lah gitu. Dan meskipun itu bukan kepercayaan saya, tapi saya sangat menghargai, saya dapat pengalaman itu gitu. Jadi saya jadi lebih mengerti pola pikir masyarakat Bajo waktu itu. Baik Mas, jadi memang pengalaman-pengalaman itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita ya travel dan langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat ya. Baik, saya akan langsung aja sesi tanya jawab ya, karena ini udah banyak banget di chat. Teman-teman yang ingin bertanya, saya akan mempersilahkan Anda bisa bertanya lewat chat atau saya bisa memanggil dan bertanya langsung. Baik, yang saya akan panggil Charlito. Anda ingin langsung bertanya atau saya bacakan pertanyaannya, Charlito? Dibaca aja Mas, dibaca aja. Oh, dibacakan ya. Baik, makasih Mas Charlito. Keliling NTT itu tidak sia-sia, keindahannya luar biasa. Saya bangga jadi orang NTT. Saya berasal dari Manggarai, NTT. Pertanyaan saya, apa keunikan NTT dibandingkan daerah lain di Indonesia? Jangan lupa di NTT, Manggarai ditemukan fosil Homo floresiensis dan tempatnya bagus sekali. Ayo kunjungi. Apa yang menarik dari NTT menurut Mbak dan Mas? Budaya NTT gimana dalam menerima wisatawan? Silakan Mas. Mungkin kalau mulai dari budayanya menerima wisatawan itu luar biasa friendly sih kalau menurut saya. Dalam hal ramah tamah itu NTT menang banyak sih kalau saya bilang. Terutama saya ingat juga di Flores tapi lain daerah ya, di Sika ya waktu itu kita pergi tahun lalu. Itu kami ingat kami datang ke sebuah sanggar namanya Sanggar Watubo untuk belajar menenun. Malahan ini selendang yang saya pakai saat ini adalah salah satu yang waktu itu kita tenun ketika dari kunjungan di Watubo itu. Dan mungkin salah satu yang berkesan di sana adalah penyambutan tamunya ya, di mana bukan saja mereka menyambut kita dengan musik dan tarian, tetapi ada ritual makan bersama yang kita lakukan ketika itu, di mana apabila tamu datang, mereka mempersembahkan makanan nasi dengan kuah ayam dan kita semua harus makan dari mangkuk yang sama. Dan itu menandakan bahwa ya kita semua bersaudara begitu. Dan mungkin itu agak sulit dibayangkan ya sekarang pandemi di mana hal-hal seperti itu nggak boleh lagi, tapi kami tahun lalu masih sempat mengalami itu gitu. Dan
ya mungkin hal lain yang unik dari NTT apa ya? Saya nggak tahu ini positif atau enggak, tapi dalam hal hubungan kekeluargaan dan dalam hal keterikatan kepada masyarakat dari mana kita berasal itu memang saya rasakan tidak main-main ya di sana. Dan malahan mungkin saya alami juga bahwa lebih gampang kita berkunjung ke kampungnya orang yang kita nggak ada hubungan apa-apa sama sekali di sana daripada kita mencoba datang ke kampung sendiri. Sementara mungkin orang tua kita selama ini puluhan tahun mereka abai untuk berkunjung ke sana. Nah itu saya rasakan itu salah satu sebabnya kenapa saya jalan ke banyak daerah di NTT, tetapi justru kampung opa oma saya di Leli, di Rote itu saya belum bisa masuk ke sana gitu. Kalau buat saya sendiri, kebetulan tadi Mas Charlie ya, Charlito. Charlito dari Manggarai. Saya senang banget berkunjung ke bagian Flores Barat, Labuan Bajo. Di situ ada desa-desa tari ya, ada desa Cecer. Di sana mereka suka mempertunjukkan tari caci gitu, dan juga kami berdua udah pernah ke Wairebo. Seneng banget. Yang membuat saya seneng banget itu kembali ke tadi, kayak konsep keluarganya tuh sangat kuat, dimana tariannya aja itu tuh kan melingkar, terus abis itu kalau di Wairebo gitu rumahnya pun juga posisinya tuh kayak setengah lingkaran, dan lingkaran ini itu tuh kayak lambang kekeluargaan lah gitu, kayak persatuan keluarga. Dan menurut saya hal seperti itu tuh sangat baik untuk kita bagikan ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu, bahwa kita semua ini dalam lingkaran gitu, kita semua satu keluarga meskipun beda-beda tetap satu jiwa gitu. Dan saya udah ke Liang Bua, keren banget di sana. Nanti saya bisa tulis juga link ke tulisan saya di South China Morning Post tentang Homo floresiensis. Wah, luar biasa ya. Wow, emang sangat dalam ini risetnya Mas Andra dan Mbak Grace ini, dan kami para traveler ini harus banyak belajar dari Mas Andra dan Mbak Grace bagaimana tidak hanya menceritakan ya sebuah cerita ya, tapi benar-benar kita doing research yang dalam, mempelajari budayanya, dan kita bisa menulis lebih baik ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Mbak Grace dan Mas Andra sudah berkeliling dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada daerah yang belum. Belum ya. Merauke-nya belum. Belum Merauke ya. Ada daerah yang sudah Anda kunjungi dan paling berkesan selama Mas Andra dan Mbak Grace traveling? Kalau secara keindahan saya paling suka Kepulauan Komodo ya. Oke. Gitu. Terus kalau dari masyarakatnya saya sukanya Bajo, orang Bajo di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi gitu. Kalau buat saya mungkin dari segi masyarakatnya yang berkesan buat saya itu Lakuat Hujawas di Timur Tengah Selatan. Mungkin karena yang tadi di video itu, akhir di video itu. Mungkin karena berangkat dari suatu tempat yang kita nggak menyangka ya itu bukan ibu kota kabupaten, terus kayak di atas gunung gitu. Tetapi di sana mereka salah seorang pemuda di sana lulusan S1 psikologi, dia pulang kampung ketika itu tujuannya untuk merawat bapaknya, tapi kemudian dia buka taman baca, dan dari taman baca mulai berkembang jadi les bahasa Inggris, ada workshop tari dan teater, ada fotografi, dan sekarang mereka punya klub menulis setiap hari Sabtu di SMP setempat untuk membuat antologi puisi dan cerpen segala macam. Dan tahun lalu mereka luncurkan sebuah trip namanya Nahat VU Heritage Trail. Jadi Heritage Trail ini mengangkat soal makanan, pengetahuan, dan alam sekitar sana gitu. Dan menurut saya itu luar biasa sekali karena anak-anak muda sana mereka menjadi pede gitu menghadapi mungkin teman-temannya di kota. Mereka nggak minder karena mereka punya karya yang bisa ditunjukkan, dan itu membuat saya sangat terkesan. Mas Andra dan Mbak Grace, pastinya tidak mudah ya ketika kita mau masuk ke daerah, kita ingin doing research seperti yang tadi Mas Andra dan Mbak Grace ceritakan. Ketika kita masuk sebuah, kalau traveler hanya mengambil foto dan sebagainya mungkin mudah ya, tapi ini benar-benar traveling tapi juga ingin menulis. Gimana sih Mas supaya cerita yang kita hasilkan itu benar-benar dalam? Untuk masuk ke tempat itu gimana Mas? Apa dan triknya seperti apa? Ya mudahnya ini sih. Ada Mbak Gana tuh baru masuk ya. Halo Mbak.
Ya, jadi untuk bisa bertemu dengan masyarakat setempat sih, bagi orang kota seperti kami mungkin bisa berawal dari ini antara Instagram atau Facebook, langsung kenalan aja gitu, bahwa contohnya misalnya kita mau ke Nias gitu, kebetulan saya waktu itu pernah peliputan juga di sana, cari tempat yang kita menarik buat kita, terus cari orang yang ada hubungan dengan sana, terus mulai ngobrol aja gitu, kasih tahu jujur aja bahwa kami tertarik untuk bisa berkunjung, untuk lihat-lihat gitu, caranya gimana, mulai dari bertanya-tanya seperti itu aja gitu. Jadi orang-orang tahu tujuan kita apa, dan kita juga bertanya-tanya tentang apa yang kita ingin ketahui gitu. Dan dari pengalaman kami sih, hampir semua orang yang kami hubungi gitu terbuka banget gitu, dan ya mungkin itu indahnya orang Indonesia ya. Jadi kayak malah mudah gitu untuk bisa masuk ke dalam kehidupan mereka gitu. Dari Facebook juga, Ya, karena dari Facebook. teman berteman gitu, kita posting sesuatu, kita bertanya sesuatu di status kita, nanti temannya mention siapa gitu, dan dari situ kita dapat kenalan-kenalan baru. Itu juga seperti itu. Jadi memang media sosial sangat membantu ya ketika kita mau masuk ke daerah tertentu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mas Nanang. Baik, saya bacakan aja ya. Setelah Mbak belajar mengenai budaya di Indonesia, budaya apa sih yang paling berkesan, Mbak? Tadi Mbak dan Mas Andra sudah bilang, tadi ketika ada pengalaman mistis itu kan suatu yang mengesankan juga. Yang paling berkesan mungkin ada yang selain hal itu, Mas Andra dan Mas Chris. Kamu ada yang lain yang berkesan? Paling banyak ya tentang hubungan-hubungan yang kita bina sih di dalam perjalanan. Dan kalau buat saya, ya itu artinya keluarga saya di Pang, dan orang-orang dari keluarga ibu saya yang mungkin selama ini saya nggak dibesarkan bersama dengan mereka, tetapi karena saya melakukan perjalanan ini dan ada keperluan bersama gitu ya, untuk gimana nih kalau misalnya kita mau lakukan reuni keluarga atau menulis sesuatu yang mengenang sejarah keluarga kita. Nah itu karena ada kepentingan bersama itu, maka saya jadi kenal banyak orang gitu, yang saudara-saudara saya. Kita ngundang di Kupang, ngundang beberapa orang yang datang. Jadi kan tahun lalu waktu kita jalan ke timur gitu ya, karena ketika itu kita cuma 1 hari di Kupang, biasanya kan artinya saya harus soan nih ke saudara-saudara saya semua, dan kayaknya nggak mungkin aja kalau berapa rumah saya datengin semua. Jadi saya putuskan ya udah dari keluarga opa saya aja gitu. Mari kita bikin makan siang bersama di waktu itu namanya restoran Subasuka. Tadinya saya pikir ya udahlah, yang kenal saya paling berapa sih, paling 20 orang gitu. Malamnya saya chatting sama sepupu saya, Kak, jadi ini berapa orang datang? Dia bilang 50 orang. Kak, itu 50 datang semua, Kak. Kayak satu kampung dalam satu restoran itu. Ya udah, tapi menyenangkan sih begitu. Tadinya deg-degan juga, ya ampun 50 orang bayar berapa nih gitu. Tapi ketika itu gitu mereka datang, kita makan bersama, joget bersama setelahnya, ya udah seneng aja. Baik. Wah, sangat menarik ya. Itu memang benar ya, Indonesia itu kaya ya, budayanya, semuanya, dan memang kita emang harus banyak budaya ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Clarasari, Mas. Apakah Mbak Grace dan Mas Andra memang punya niatan untuk menjadi spesialis traveler, penulis, filmmaker untuk Indonesia Timur? Wah, kalau ada yang nge-sponsorin sih mau aja. Oh, gitu ya. Soalnya memang Indonesia Timur itu nggak ada habisnya untuk kita kulik-kulik. Sebenarnya dari barat ke timur sih gitu. Cuman ya kami yang lebih traveler sebenarnya Grace gitu. Kalau saya travel karena pekerjaan gitu. Karena saya ya diberkahi oleh pekerjaan yang membuat saya keliling-keliling. Tapi tanpa ada pekerjaan itu malah saya jarang travel gitu. Jadi kalau ada yang mau sponsorin gitu, kita bisa bikin berbagai macam karya di Indonesia Timur sih seneng banget. Saya tinggal di Papua sebelumnya, Mbak Grace. Kita satu kota, saya di atas di Tembagapura. Oh, Ambole. Ambole ya. Saya keliling tuh dari
atas ke bawah. Kemudian saya juga ke NTT, Mbak. Cuma unfortunately saya belum ke Rote. Saya perjalanan Kupang sampai Atambua dan ke East Timor itu perjalanan yang menurut saya itu luar biasa bagi saya sendiri. Ya, itu top banget deh, ke Jeruk Soe dan sebagainya. Saya nggak tahu itu dulu ya, tapi akhirnya itu Sudah ke Padang Bulan. Padang Bulan, ya itu benar-benar yang wah, saya tuh akhirnya mencintai Indonesia ya. Habis saya mencintai Indonesia. Baik Mbak, ini saya lanjutkan Mbak Grace dan Mas Andra. Ini Mbak Gana udah ada. Selamat malam Mbak Gana. Mbak Gana, selamat bergabung. Tadi sempat mengisi acara ya Mbak. Di mana Mbak, menari di mana Mbak? Nanti kita bisa ngobrol dengan Mbak Gana juga. Ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Mas Andra, saya lihat buku Mas, itu kan di dalam gambarnya itu ada dinosaurus tuh. Jalan-jalan men, terus di covernya ada dinosaurus kan. Nah itu ada pertanyaan nih dari Pak Sutiono. Mengapa sih ada mengejar dinosaurus? Kenapa sih Mas ada karakter dinosaurus di situ Mas? Oh iya, itu kembali ke video pertama saya yang meliput tentang jalan-jalan itu, dalam jalan-jalan men. Kita ke Jogja karena kita dengar di Jogja tuh ada dinosaurus gitu. Jadi kita bikin kayak 4 episode, nama hostnya kita namanya Jebrau keliling tempat-tempat wisata di sana untuk cari dinosaurus itu di mana gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita menemukan suatu bentuk dinosaurus yang ada di tengah-tengah kota Jogja. Kalau mau tahu itu tempatnya persis di mana ya nonton aja di YouTube. Siap ya teman-teman nih, nonton Jalan-Jalan Men nih di YouTube-nya. 2 hari ini saya nonton terus loh itu. Saya tuh nggak kebayang Mas sebenarnya kalau saya pribadi kok bisa ya buat kayak gini ya. Luar biasa. Jadi silakan menonton, ada di YouTube ya Mas, di mana lokasinya dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada, pertanyaannya udah mulai banyak banget nih Mas. Ini dari kalau dari Mbak Siti Aisyah, dia kagum ya dengan pengalaman Mas Andra tadi bahwa budaya sangat kaya, dan ini komen dari Mbak Siti Aisyah kebetulan di Jerman saat ini dan mungkin rindu ya. Mbak Siti Aisyah ingin share sesuatu? Mas Anda ini dari Mbak Yuliana. Mbak Yuliana ingin langsung bertanya. Silakan Mbak Yuliana. Mas, kalau dan Mbak, berapa lama sih keliling Indonesia itu? Apakah berkunjung itu perlu sekaligus atau jeda atau gimana prosesnya Mas, bisa ke A, B, C dan sebagainya ke berbagai tempat itu? Biayanya belum ada. Masih kerja segala macam. Ya kalau buat teman-teman jangan sekaligus juga sih. Kita harus sedikit-sedikit gitu, dan sebenarnya bukan cuma sebanyak-banyaknya tempat yang kita kunjungin, tapi kalau bisa ke satu tempat kita kunjungin beberapa kali supaya kita, soalnya setiap kali kita berkunjung pasti akan ada hal baru yang kita dapatkan gitu. Malah tadi kalau misalnya ngomongin rintangannya atau dukanya bekerja dalam bikin video jalan-jalan gitu, karena saya ngerasa setiap kali ngeliput satu tempat itu tuh hanya dikasih waktu 2 atau 3 hari. Saya ngerasa nggak bisa benar-benar mengenal gitu dalam pekerjaan saya ya gitu. Jadi alangkah baiknya misalnya kita dapat kesempatan untuk katakanlah ke Bengkulu gitu, nggak apa-apa kayak 2 hari 3 hari pertama, tapi kapan-kapan kita datang lagi ke sana untuk lebih mengenalinya lagi gitu. Makanya sebenarnya yang ideal itu waktu dapat pekerjaan bersama Grace tahun lalu, kita di NTT itu selama sebulan. Jadi lumayan puas lah gitu. 5 hari. Dan hari. itu masih dapat liburan berapa hari gitu. Gitu. Jadi bisa lebih ngerasain tempat-tempatnya gitu. Jadi kalau digeber sekaligus gitu malah takutnya yang kita dapat malah nggak mendalam lah rasanya gitu. Betul ya. Jadi perlu memang tidak hanya membaca tapi juga benar-benar terjun ke lapangan, dan waktunya semakin lama sebenarnya semakin bagus ya karena lebih banyak untuk melakukan penelitian. Ini ada pertanyaan Mas dari Pak Sutiono Mas. Tadi mungkin Pak Sutiono membaca CV, mendengar CV Mas ya. Mas, kenapa sih Mas Anda lebih tertarik pada film pendek, tidak film panjang-panjang Mas? Sebenarnya cita-citanya film panjang gitu. Cuman untuk bikin film panjang itu kan harus cari produser, cari dananya gitu. Nah itu saya belum beruntung mendapatkan bertemu dengan produser yang bisa cari dana itu gitu. Jadi
ya saya selalu ujung-ujungnya karena hasratnya bikin film, bisanya baru punya dananya untuk bikin film pendek, ya saya bikinnya film pendek gitu. Jadi tapi saya tetap masih sangat bercita-cita banget untuk dapat kesempatan bikin film panjang. Baik Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Gana. Silakan Mbak Gana. Halo, selamat malam ya di Indonesia. Di Jerman ini masih sore nih. Selamat sore Jerman. Selamat sore Ya, Jerman. halo, salam kenal, ketemu. Salam kenal. Lagi dalam perjalanan tadi kami baru saja ikut acara Indonesia, jadi menari bertiga tuh anak-anak. Wow, seru. Seru ya, serasa di Indonesia karena ada yang main angklung, ada yang poco-poco, kita sendiri nari merak ya, jadi seneng banget pakai pakaian Indonesia, makanan Indonesia, aduh serasa Indonesia deket banget dan seneng sekali bahwa kalian berbagi pengalaman bagaimana keliling Indonesia. Aduh, kapan ya keliling Indonesia lagi nih, masih corona nggak bisa ke sana. Nah, saya pengen di sana nggak lockdown kan kalian kan sangat dedikasinya sangat tinggi ya untuk diam dulu mama ngomong nih. Jadi dedikasi kalian ini kan mendokumentasikan perjalanan keliling Indonesia. Diam dulu dong mama ngomong nih. Terus kadang kan ada sebuah harapan dari kalian mungkin ya kok kurang bukan respect ya, tanggapan dari masyarakat mungkin biasa-biasa aja atau dari pemerintah sendiri misalnya. Nah menurut kalian ini apakah benar seperti itu atau sudah cukup ini perhatian dari masyarakat, perhatian dari pemerintah terhadap karya-karya kalian? Kan ini bagus ya karena memperkenalkan tempat-tempat Indonesia, nggak cuma Bali aja, nggak cuma Jogja aja, pokoknya di tempat-tempat titik yang pakai pelosok-pelosok begitu ya. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan kalian? Karena kan dari tempat satu ke tempat yang lainnya kan nggak mudah ya, maksudnya dengan kapal atau dengan jalan kaki atau dengan apa. Itu bagaimana kalian menjaga kesehatan? Kan karena kalau di Jakarta kan beda ya kalau di tempat-tempat yang pelosok-pelosok. Udah gitu aja. Oke, mungkin kalau untuk penghargaan, menurut saya justru yang luar biasa banget itu dari mereka ke kita daripada kita ke mereka gitu. Karena orang-orang yang kita kunjungi di daerah gitu. Karena mereka itu sangat all out gitu. Kalau yang namanya menyambut tamu dan memberikan yang terbaik untuk tamu gitu. Malah kadang-kadang jadinya selalu serba tamu duluan, yang kepentingan mereka belakangan gitu. Dan itu pastinya banyak sacrifice gitu ya, terutama di misalnya di daerah-daerah yang susah airnya gitu. Itu sacrifice dari pihak mereka gitu. Sedangkan perlukah karya-karya kita dihargai gitu? Ya gimana ya? Menurut saya itu juga tergantung edukasi kita kepada audiens kita di kota juga gitu, bahwa di saat kita berkunjung ke daerah-daerah seperti ini, kita itu bukan mencari objek atau tontonan gitu, tetapi yang kita lakukan adalah kita membangun hubungan dengan teman-teman baru yang sama-sama memanggil Indonesia ini tanah air kita gitu, dan dengan berbagai realita mereka hidup di sana gitu, kita mencoba untuk memahami itu dan ada empati kepada tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu. Ini bukan cuma soal kekayaan, oh ya Indonesia kaya ya, budayanya Indonesia gini, Indonesia gitu gitu. Tapi kenapa budaya yang ini gitu ya, misalnya tenun atau kesenian daerah tertentu gitu, kalau misalnya itu udah semakin ditinggalkan, lalu kita orang kota dengan enaknya bilang gitu, anak mudanya kenapa nggak melestariin, males ya gitu, tanpa ada pengertian tentang tantangan-tantangan yang mereka hadapi secara ekonomi, secara hak-hak mereka sebagai warga negara. Kita nggak terlalu banyak membahas itu di dalam traveling, tetapi orang kota tuh seolah-olah selalu menuntut kalau kita datang ke daerah, hiburlah kami gitu. Dan attitude yang seperti itu yang saya harapkan bisa dikoreksi dari tulisan-tulisan yang lebih membangun hubungan dengan masyarakat di sana. Kalau dari pemerintah ya, kalau ngomongin pemerintah nanti bisa panjang dan bisa terlalu tajam ya. Jadi mention sesuatu sih gitu. Beberapa waktu lalu sempat gitu beberapa teman-teman kami di Timor, mereka menolak bantuan pemerintah untuk membangun spot foto yang instagramable di kampungnya mereka gitu. Karena mereka nggak mau jadi ya just another misalnya kayak tanda-tanda bingkai love heart segala macam yang buat orang pacaran foto di situ, dan huruf-huruf gede yang mengeja nama tempat mereka, itu sebetulnya
sesungguhnya bukan sesuatu yang perlu, malahan itu apa ya, bisa dibilang malah ngotorin aja di sana gitu. Orang jadi pergi ke sana untuk selfie-selfian di spot-spot yang pemerintah ciptakan ini, dan bukan pergi ke sana untuk sekedar menikmati alamnya, untuk berkenalan dengan orang-orang di sana. Yang mereka nggak mau orang-orang yang datang ke daerah mereka jadinya salah fokus gitu. Kalau datang ke sini, datanglah, alam kami cukup bagus, kami nggak perlu orang banyak datang dan cuma buang sampah sembarangan di sana. Datanglah karena kalian ingin mengenal kami dan budaya kami dan alam kami. Ya, contoh yang paling besarnya mungkin mau bikin Jurassic Park di Pulau Rinca. Apakah itu perlu dan apakah itu yang diinginkan orang sana gitu. Jadi kalau ngomongin, ya itu kembali ngomongin pemerintah, kayaknya masih banyak banget yang kurang klop ya antara keinginan pemerintah apa sama keinginan warganya sendiri gimana. Terus cara klop ini gimana? Seharusnya pemerintah itu tuh jalan-jalan ke yang sini gitu. Tinggal di rumah penduduk, jangan cuma di hotel. Ya, gitu. Apa namanya, kalau untuk kesehatan, kalau saya tipsnya sih kebetulan saya perutnya agak sensitif gitu, jadi biasanya saya nggak, alhamdulillah nggak pernah kayak sakit banget gitu di perjalanan, kecuali yang makan gurita itu. Jadi tiap kali syuting atau peliputan gitu, saya makannya dikit banget kalau sore harinya dan pastiin ke toilet di malam harinya, jadi pagi-paginya kalau berangkat itu dengan badan yang lebih ringan lah gitu. Kalau Grace gimana jaga kesehatannya? Jaga kesehatan, hand sanitizer yang banyak. Terus apa ya, kalau biasanya saya selalu bawa sleeping bag dari rumah dimanapun kita pergi, jadi itu nggak cuma untuk camping aja, ya karena sleeping bag itu sesuatu yang kebersihannya kita bisa kontrol gitu. Mungkin untuk yang di daerah yang menerima kita gitu, mungkin mereka untuk air aja susah gitu, ya apa fair kalau misalnya kita menuntut mereka, oh spraynya harus baru, semua harus detail segala macam, kan enggak. Jadi bawalah hal-hal yang kebersihannya bisa kita kontrol sendiri gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu sih, jaga kebersihan, hand sanitizer. Terima kasih Mas Andre dan Mbak Grace. Mbak Gana sudah menjawab ya pertanyaan Mbak Gana ya. Baik, ini tambah banyak, tambah malam tambah banyak yang banyak. Kita terus aja ya Mas ya, Mas Andre dan Mbak Grace, masih ada waktu kan? Boleh ya kita terus. Ya, ini dari Mbak Kartika Eka. Mbak Kartika boleh bertanya langsung. Silakan Mbak Kartika. Halo. Menurut pengalaman Mbak dan Mas, keliling Indonesia, bagaimana relevansi tradisi falsafah kita di mana bumi dipijak, langit dijunjung? Bagaimana aplikasi real dan batas-batas toleransi terhadap deviasi atau penyimpangannya? Terima kasih. Salam dari kota 1000 sungai Banjarmasin. Oh, masih di jalan ya. Hati-hati Mbak Kartika. Ya, monggo Mas. Ya, Mbak. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Kartika. Kalau pribadi saya ya, karena misalnya datang ke suatu tempat itu mungkin pengetahuannya belum semendalam itu, saya sih merasa saya pasti akan banyak melakukan kesalahan yang tidak disengaja, dan itu untuk semua traveler ya harap dimaklumi lah gitu. Cuman yang penting adalah kita selalu terbuka untuk mendengarkan yaitu tadi kayak keinginan orang setempat gimana, terus adat istiadatnya gimana, dan ya udah kita ngikutin aja gitu. Kalau misalnya ada suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan kepercayaan kita, misalnya kita itu dari kepercayaan tidak minum alkohol, tapi di tempat itu alkohol, ya kita menolak aja nggak apa-apa gitu, tapi dengan secara sopan aja ngasih tahu bahwa oh saya tidak minum alkohol gitu, tapi terima kasih banget atas jamuannya gitu. Dari pengalaman kami, misalnya kita sopan gitu aja, mereka pun juga akan memaklumi gitu. Jadi saling membangun hubungan kekeluargaannya tuh seperti itu aja gitu. Kalau misalnya kita merasa kita ditegur, minta maaf aja gitu, dan ya melakukan sesuai sopan santun di sana gitu. Intinya kita datang lebih dengan niat untuk mendengar daripada niat untuk istilahnya dengan segala ketinggian kita di kota gitu, kita harus tinggalkan itu
semua, dan kita datang dengan niat untuk mendengar dan belajar dari orang-orang yang kita kunjungi. Memang ya harus kita juga sebagai traveler tidak hanya datang, menikmati, tapi benar-benar kita harus immerse ya, Mbak Grace dan Mas Andra. Jadi ya itu bisa kita bangun ya akhirnya toleransi dan orang berpikiran mungkin lebih open-minded, menghargai sesuatu. Ya, ini Mas Andra dan Mbak Grace. Mas Andra dan Mbak Grace kan udah lama nih menulis, kemudian membuat film. Kalau Mas Andra sendiri, apa sih yang ingin? Kalau orang bilang sih, end game-nya mau apa? Ultimate game-nya mau apa, Mas Andra? Ada nggak keinginan yang masih belum terlaksana, Mas Andra, saat ini? Kalau ngomongin end game-nya apa ya, ini bikin film fantasi. Film fantasi yang nuansanya Nusantara. Kenapa saya akhirnya pengen ngerti identitas kita sendiri gitu sebagai orang Indonesia tuh kita seperti apa sih gitu. Itu karena waktu SMP gitu kan ada film Lord of the Rings tuh ya. Dan itu saya seneng banget gitu nonton itu, terus ngelihat keindahan alamnya New Zealand gitu. Nah, gara-gara film fantasi itu saya jadi tahu ada negara namanya New Zealand. Saya jadi tahu budaya-budaya yang membelakangi cerita Lord of the Rings itu sendiri, yaitu budaya dari Eropa. Nah, waktu itu saya ngerasa kita bisa nggak ya bikin suatu cerita fantasi yang kita suguhkan, yang kita persembahkan ke masyarakat dunia ini, dimana kalau orang-orang suka, mereka jadi pengen ngulik di balik cerita fantasi ini tuh apa. Terus saat mereka mengulik sendiri, ternyata ada Indonesia di balik fantasi itu gitu. Jadi end game saya adalah ya bikin cerita-cerita saya yang selama ini hanya bisa ditulis menjadi sebuah film. Kalau untuk saya mungkin untuk waktu yang lama saya ingin menulis buku juga sih, sebuah memoir tentang perjalanan saya gitu. Kenapa saya mulai melakukan perjalanan keliling Indonesia. Cuma memang ada beberapa kendala sih semenjak menulis ini gitu, antara lain mungkin kalau misalnya dari segi penerbitan bukan dari segi penerbitan, tapi dari segi struktur masih agak berantakan gitu, karena waktu saya mulai nulis ya mulai ngeflow aja gitu. Tapi ibaratnya rumah, kalau misalnya dari pondasinya agak goyang, ya kita mau bangun rumah sebagus apapun juga susah gitu. Beberapa tujuan saya melakukan perjalanan keliling Indonesia tuh berubah gitu ya. Mungkin kalau dulu saya masih kepingin, saya harus pergi ke sebanyak-banyaknya tempat gitu. Orientasinya adalah rute, dan dalam waktu tertentu saya harus bisa menjalani jarak yang terjauh gitu. Tapi mungkin sekarang prioritas saya udah beda sih gitu, yaitu setelah saya melakukan perjalanan ini ya, saya udah jalan dari Makassar, saya naik kapal sampai ke Papua, dari Jawa saya jalan ke Bali, dan kemudian di tahun lain dari Bali sampai ke Timor gitu. Tapi satu tempat yang belum bisa saya datangi gitu, walaupun niat saya udah 3 kali saya mencoba, tetapi karena hal-hal yang ya percaya nggak percaya, dan itu di luar dari kendali saya belum bisa sampai ke sana gitu, sehingga mungkin Rote ke nama kampungnya kan di sana Pantai Leli di Pulau Roti. Nah itu saya belum bisa ke sana, sehingga mungkin prioritas saya lebih ke ya membangun hubungan kepada saudara-saudara saya yang bisa membukakan jalan ke sana. Dan mungkin kalau saat ini dengan pandemi kan kayaknya muluk amat ya kalau misalnya kita mau bikin reuni akbar, datengin saudara kita yang dari luar negeri dan seluruh Indonesia harus berkumpul di sana. Saat nggak pandemi pun kita mikir secara logistik ini gimana gitu. Tapi sekarang dengan pandemi kita kenal yang namanya virtual tour, kita lagi berpikir ada nggak kita bahannya, bisa nggak hal seperti ini kita lakukan. Nah itu kami mungkin lebih ke pembicaraan yang seperti itu aja dulu gitu. Baik Mas Andra dan Mbak Grace. Mas Andra dan Mbak Grace ini kan kalau saya sekali lagi saya kagum ya pribadi ya, storyteller yang luar biasa, dan kayaknya Indonesia itu perlu Mas, Mbak, orang-orang yang bisa menceritakan Indonesia, tidak hanya untuk orang-orang Indonesia, tapi orang asing. Dalam artian, ya mereka mau belajar budaya kita, dan tidak ada miscommunication selama ini. Kalau Mbak Grace ini, karena Mbak Grace benar-benar sering banget menceritakan Indonesia dari bingkai, tidak aja lokal ya, tapi audiens tuh South China, tadi udah banyak ya audiens internasional. Untuk kami Mbak, para traveler yang masih belajar banyak menulis itu Mbak, untuk menjadi storyteller yang baik itu gimana Mbak Grace? Tipnya seperti apa Mbak Grace? Apa ya? Karena
bukan cuma soal melakukan sesuatu kemudian jadi storyteller yang baik sih, tapi mungkin kembali ke yang tadi saya bilang sih gitu, kita menjadi seorang storyteller yang kita mendengarkan dunia di sekitar kita gitu. Kebanyakan dari story yang saya ceritakan gitu ya, itu adalah saya menceritakan perjuangan dan kehidupan orang-orang lain yang saya kagumi, yang saya hormati gitu. Sehingga kalau untuk saya ya ini adalah soal kita mendengarkan mereka, kita memahami betul-betul apa yang mereka hadapi, apa yang mau mereka wujudkan, mempunyai empati untuk mereka. Dan mungkin dari bingkai seperti itu saya menulisnya gitu. Dan soal menceritakan ini kepada audiens luar negeri ya mungkin itu sih yang mereka inginkan ya gitu. Karena mungkin dari pengalaman saya tinggal di luar negeri gitu ya, di mana dunia ini dituntut untuk kita semakin serba produktif, serba efisien, tetapi pada akhirnya harga yang dibayar adalah kita melupakan hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan untuk mempunyai community itu lebih menjadi suatu tantangan tersendiri karena kita dikondisikan lebih untuk menjaga image kita ketimbang mempunyai hubungan yang dalam di mana kita benar-benar mempunyai sekampung gitu untuk mensupport tujuan-tujuan hidup kita gitu. Mungkin hal-hal seperti itulah yang sebenarnya mereka inginkan gitu, bahwa yang namanya community, yang namanya berjuang bersama untuk menghadapi suatu masalah dan kreativitas dari budaya mereka itu adalah sesuatu yang masih ada di dunia ini. Menurut saya itulah yang biasanya dicari dari pembaca-pembaca saya di luar negeri gitu, bahwa hal yang seperti ini masih ada loh di Indonesia. Terima kasih Mbak Grace, luar biasa. Teman-teman, masih ada yang bertanya? Oh, ini masih ada beberapa yang bertanya. Mas Carlito ingin saya bacakan atau memberikan komen langsung? Silakan Mas Carlito. Komen aja, Mbak. Ya, silakan Mas. Ya. Ke Flores jangan takut dengan intonasi orang Flores yang tinggi dan orang yang bilang seperti membentak, akan tapi sebenarnya bukan membentak. Karakter orang Flores seperti itu, orang Flores ramah dan terbuka dengan pendatang. Wow, top banget ya. Wow. Dan itu benar. Itu di mana sekarang posisi nih? Saya posisi di Malang, Mas. Oh, di Malang. Kuliah, Mas? Lagi Ya, kuliah? saya kuliah aja. Ya, kuliah. Oh, di kuliah ya. Terima kasih Mas sudah join Mas. Jadi Mas Charlie itu asli Manggarai ya? Ya, asli Manggarai, Mas. Oh, baik ya. Ini teman-teman komunitas traveler Kompasiana bisa yang sudah pernah ke Flores, silahkan ya, nanti udah ada punya teman baru nih, Mas Charlie. So, mungkin yang happy nanti akan banyak share juga tentang Flores dari yang benar-benar tentang Flores ya. Baik, makasih Mas Charlito, Mas Andra dan Mbak Grace. Ini pertanyaan satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara talk show pada malam hari ini. Mas Andra dan Mbak Grace, ini saya membayangkan ya, karya-karya Mas itu kan udah luar biasa ya, dari ya tadi Mbak Gana sempat menyinggung ya bagaimana apresiasi dari pemerintah yang mungkin masih kurang dan sebagainya, dan bagaimana kita harus memperbaiki orang-orang kita itu tentang apresiasi tentang pariwisata itu sendiri. Mas Andra dan Mbak Grace, kalau ini kan ada komunitas nih, apa sih yang bisa membantu Mbak Grace dan juga Mas Andra supaya kami juga bisa membantu cita-cita Mbak Grace dan Mas Andra? Paling ini sih kayak kalau misalnya ada acara-acara gini ya, beritahu kami supaya kami juga bisa ikutan, mungkin dengerin narasumber lain gitu, dan juga ya tolong bagi-bagikan karya-karya kami juga ke teman-teman yang lain. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Andra. Jadi kita harus sharing dan tetap ya connect kita semua ya, supaya karya-karya kita juga tidak hanya kita sendiri ya menikmati, tentunya juga masyarakat, dan itu juga mengedukasi untuk mengedukasi masyarakat ya. Okay. Baik, ada lagi pertanyaan. Oh, ini Mas Andra sudah membagikan apa ini Mas? bit.ly/scmphhobbit Mas? Itu yang di South China Morning Post, artikel tentang Homo floresiensis. Oke, jadi ini silakan baca tentang artikel Homo floresiensis dan sudah ditulis oleh Mbak Grace ya. Maaf Mas Oni, itu kayaknya ada 2 pertanyaan dari Mbak Kartika sama Mbak Siti yang belum terjawab di baik atas. ya,
silakan. Oh ya, maaf dari Mbak Kartika Karyono. Kalau jalan-jalan lebih tertarik pada pemandangan, budaya, atraksi atau kulinernya, Mas dan Mbak? Oh, tentu aja semuanya ya. Cuman mungkin kalau dari keempat hal itu kalau diurutkan mungkin kita ke budaya, kuliner, atraksi, dan yang terakhir pemandangan gitu. Kenapa pemandangan paling terakhir? Karena sebenarnya menuju ke tempat-tempat yang kita suka itu, di mana kita bisa mempelajari budaya, pemandangannya akan dengan sendirinya ini kok bagus banget gitu. Jadi Indonesia emang nggak ada habisnya ya keindahannya gitu. Jadi bisa nggak usah dipikirin, itu udah indah sendiri. Kita belajar banyak dari kesemuanya. Kalau saya mungkin urutannya agak beda, karena kalau saya mungkin tadinya sempat kuliner tuh justru yang paling bawah gitu. Dan saya ingat kayak tahun-tahun awal di mana saya jalan gitu, saya sempat kayak justru agak kurang peduli sama makanan, dan ketika itu ada kalanya saya jalan kemana dan makannya cuma mie instan sama biskuit gitu. Tetapi baru di tahun-tahun belakangan ini ketika saya punya kesadaran lebih ke budaya makanan, budaya pangan dan tani di sekitar, mulai saya mempunyai apresiasi lebih kepada pangan, sehingga pangan mungkin sekarang juga rankingnya sama sih kayak Andre ya, pemandangan, kemudian kuliner yang kedua gitu. Karena mungkin satu hal yang mulai saya sadari di awal-awal itu kan adalah banyak dari budaya Indonesia ini ya gitu, termasuk keseniannya gitu, musiknya, tari-tariannya, ritual-ritualnya, itu banyak sekali yang akarnya itu adalah pada tradisi tani. Dan mungkin di awal-awal saya lebih percaya, bukan lebih percaya sih, tapi lebih kepengen mendengar tentang cerita, mendengar tentang folklore setempat, tetapi di kemudian hari saya mulai lebih mempunyai kesadaran bahwa kalau misalnya dari budaya tani berarti sebetulnya harus ada bobot lebih tinggi kepada kuliner ini gitu, dan terutama kuliner yang sifatnya adalah menggunakan bahan-bahan lokal dan dengan resep dari nenek moyang setempat. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Siti Aisyah tadi yang sebelum sempat dijawab ya. Saat ini bagaimana infrastruktur di NTT? Infrastruktur untuk pariwisata atau tempat-tempat yang memang umum dikunjungi para wisatawan, Mbak Grace dan Mas Andra? Oke, NTT kan ya tergantung lokasi-lokasinya. Ya saat ini mungkin yang paling bagus di Labuan Bajo ya, karena itu mau dijadiin Bali berikutnya lah gitu. Cuman mungkin kayak kota-kota besarnya seperti Kupang, Waingapu gitu, rasanya tuh kayak kita ke mana ya? Ke kota kecil di Jawa tuh seperti Ambarawa, Mas. Ambarawa. Ya, misal ya Klaten mungkin. Klaten, gitu. ya. Maksudnya jalanannya udah bagus gitu, banyak hotel-hotel juga. Sebenarnya banyak tempat di NTT kayak di ND, di Maumere gitu. Udah sangat wisatawan bersahabat lah sama wisatawan gitu. Yang pengen lumayan nyaman gitu di hotel, karena akomodasi dan makan-makannya tuh udah enak lah tuh. Kalau beragam sih ya beragam, nggak bisa dipukul rata gitu. Misalnya kayak di Larantuka itu saya pernah waktu itu datang, bukan pas Semana Santa ya, waktu itu di bulan-bulan lupa, Oktober November gitu saya ada di sana, dan ketika itu air sangat susah di sana gitu. Orang keluarga yang waktu itu saya tinggal bareng mereka itu sempat sebulan kerannya nggak ngalir. Jadi air itu ya ditadah aja di dalam bak mandi yang itu udah berminggu-minggu dia ada di situ, dan mungkin masih berminggu-minggu lagi baru akan ada air lagi gitu. Sehingga saya juga agak susah kebayang gitu, ini kalau Semana Santa gimana gitu dengan tamu-tamu yang datang. Ya sayangnya saya belum pernah ke sana pas Semana Santa, yaitu perayaan Pawai Paskah. Tapi itu kalau lagi memasuki Pawai Semana Santa itu Minggu Palem ya? Ya, Minggu Palem adalah hari Minggu sebelumnya hari Paskah. Nah, itu biasanya banyak sekali wisatawan datang ke Larantuka dari seluruh dunia gitu, terutama dari bangsa-bangsa Katolik. Jadi ya itu sih, waktu itu saya punya pertanyaan ini, terus kalau Semana Santa airnya dari mana? Dan sampai saat ini belum terjawab karena saya belum ke Larantuka pas Semana Santa dan COVID terjadi dan Semana Santa di-cancel. So, ya, kita berharap ya semoga ini COVID cepat kelar sih semua orang kayak tadi Mas juga virtual
mall, tour dan sebagainya ya udahnya. Terima kasih Mbak Grace, Mas Andra, sharing-sharingnya, sharing pengalamannya kepada teman-teman Koteka pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Koteka, komunitas Traveler Kompasiana yang sudah ikut dalam acara pada malam hari ini. Sekali lagi kita akan jumpa lagi ya minggu depan teman-teman semua. Tetap waktunya jam 4 sampai jam 5. Kebetulan hari ini memang spesial karena ada beberapa jadwal yang harus kita adjust untuk malam hari ini. Dan sebelum acara ditutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Teman-teman semua boleh menyalakan Zoom-nya. Sekali lagi, saya dan teman-teman Koteka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Buat teman-teman semua, stay safe dan healthy ya, karena cuaca juga sudah mulai hujan sekarang. Di Bogor hujan deras banget tadi. Dan agak sedikit ngeri juga nih kalau udah mulai musim hujan seperti ini, terutama teman-teman yang di Jakarta ya. Jangan sampai hujan Bogor, nanti kena banjirnya di Jakarta. Begitu, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat have a great weekend ya semuanya. Terima kasih. Ya.